Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selidia Kusumadiwi dari TBI 5 semester 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran karya tulis ilmiah. Baiklah, sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga masih bisa menikmati yang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, sholawat dan salam tak bosan-bosannya kita antun sapakan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, Habibullah kekasih Allah, putranya padang pasir yang kuat imannya bagaikan baja, dan yang lembut hatinya bagaikan sutra. Tak lain dan tak bukan yakni baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yang telah membawa kita dari zamannya kebodohan menuju zamannya Islam, dari jurangnya kebodohan menuju zamannya ilmu berpengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini, dari zaman jahiliyah menuju zamannya Islamiyah. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah terbentuk dari dua kata, yakni karya dan ilmiah. Karya berarti kerja dan hasil kerja, dan ilmiah berarti bersifat ilmu. Dengan demikian, karya ilmiah berarti kerja atau hasil kerja berdasarkan ilmu atau kerja yang bersifat ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan metode-metode ilmiah. Metode ilmiah dilakukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Oleh karena itu, karya ilmiah harus berisi kebenaran ilmiah. Jadi, karya ilmiah adalah karya yang disusun dengan menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan karya tulis ilmiah. Di dalam langkah-langkah pembuatan karya tulis ilmiah ini ada 3 tahap. Ada 4 tahap, yakni tahap pertama yakni tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan ini, apa-apa saja yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dalam tahap persiapan yakni pertama, pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pembaca karya ilmiah. Lalu yang ketiga, menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Itulah tadi apa-apa saja yang harus kita lakukan di dalam tahap persiapan. Lalu tahapan yang kedua, yakni pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah. Seperti sebelumnya, apa-apa saja yang harus kita lakukan di dalam tahap pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah? Yang harus kita lakukan pertama yakni memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data, informasi, dan bahan untuk tulisan. Lalu kedua, melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi untuk tulisan. Itulah tadi yang harus kita lakukan dalam tahap yang kedua, yakni di tahap pengumpulan informasi untuk penulisan karya tulis ilmiah. Lalu tahap ketiga yakni tahap proses penulisan. Di dalam tahap proses penulisan ini ada 6 yang harus kita lakukan, yakni yang pertama tahap pra penulisan.
Lalu ada tahap pemilihan topik, tahap penulisan draft, tahap revisi, tahap penyuntingan, dan tahap yang terakhir ini tahap publikasi. Itulah yang harus kita lakukan di dalam tahap proses penulisan. Lalu di tahap terakhir yakni tahap evaluasi. Tahap terakhir yaitu verifikasi atau evaluasi. Apa yang dituliskan sebagai hasil dari tahap iluminasi itu diperiksa kembali, diseleksi, dan disusun sesuai dengan fokus tulisan. Mungkin ada bagian yang tidak perlu dituliskan, atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, dan lain-lain. Mungkin juga ada bagian yang mengandung hal-hal yang peka, sehingga perlu dipilih kata-kata atau kalimat yang lebih sesuai tanpa menghilangkan esensinya. Baiklah, lanjut ke judul yang selanjutnya, ini sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Di dalam sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini ada beberapa cara, ada beberapa poin penting di sini. Yakni yang pertama bab 1, pendahuluan. Di dalam bab 1 tentang pendahuluan merupakan bagian awal dari karya tulis ilmiah. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah dan analisis masalah, rumusan masalah biasa dalam bentuk pernyataan, pertanyaan, penelitian, atau hipotesis. Lalu definisi istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, asumsi atau anggapan dasar, metode penelitian secara garis besar, beserta teknik pengumpulan data dan pendekatannya, lokasi dan sampel penelitian. Itulah tadi yang ada di dalam bab 1 atau pendahuluan. Lalu bab 2 yakni tentang kajian pustaka atau landasan teoritis. Kajian pustaka sangat penting dalam suatu karya ilmiah, karena melalui kajian pustaka ditunjukkan kedudukan suatu penelitian di tengah perkembangan ilmu dalam bidang yang diteliti. Kajian pustaka harus memuat hal-hal berikut, yakni apakah teori-teori utama dan teori-teori turunan yang dalam bidang yang dikaji. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang lain atau peneliti lain dalam bidang yang diteliti dan bagaimana mereka melakukannya atau melakukan prosedur dan subjek. Lalu yang ketiga, setelah penelitian melakukan kajian secara komprehensif, maka dapatlah diketahui masalah apa yang masih perlu diteliti, sehingga jelas kedudukan penelitian ini di tengah penelitian sejenis sebelumnya. Itulah tadi yang berada pada bab 2, isi dari bab 2 tentang kajian pustaka atau landasan teoritis. Lalu dalam bab 3 yakni tentang metode penelitian. Bab ini merupakan penjabaran lebih rinci tentang metode penelitian yang secara garis besar telah disinggung pada bab 1. Pembatasan istilah yang ada pada judul dan variabel yang diteliti dalam penelitian juga dijelaskan dalam bab ini. Semua prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai persiapan hingga penelitian berakhir dijelaskan dalam bab ini. Di samping itu dilaporkan juga tentang alat-alat atau instrumen pengumpulan data yang digunakan beserta proses pengembangan dan uji validitas dan reliabilitasnya. Sangat penting untuk jelaskan mengapa suatu teknik atau prosedur atau metode dipilih oleh peneliti. Itulah tadi isi dari metode penelitian atau bab 2. Lalu bab yang selanjutnya ini bab yang tadi, maaf saya salah menyebutkan, bab yang sebelumnya ini tentang metode penelitian itu berada di bab 3. Lalu bab selanjutnya ini tentang hasil penelitian dan pembahasannya, yakni dalam bab 4. Dalam bab ini dilaporkan hasil-hasil penelitian
penyajian mengikuti butir-butir tujuan, pertanyaan atau hipotesis penelitian. Penyajian hasil penelitian diikuti oleh pembahasan. Dalam pembahasan ini diperlukan sikap ilmiah peneliti, yakni sikap bersedia dan terbuka untuk dikritik. Sikap bersedia dan terbuka mengemukakan sebab-sebab keanehan hasil penelitiannya jika hal itu memang terjadi. Sebaliknya juga, peneliti bersikap tidak segan-segan mengemukakan hasil-hasil penelitiannya itu secara apa adanya, tanpa meninggalkan tata krama ilmiah dan tata krama pergaulan. Lalu bab 5 yakni tentang kesimpulan dan implikasi atau rekomendasi. Dalam bab ini disajikan penafsiran atau pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang telah diperolehnya. Karena sudah ada unsur penafsiran, maka isi kesimpulan akan berbeda dengan rangkuman. Dalam menuliskan kesimpulan dapat ditempuh salah satu cara dari dua cara berikut, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara esai padat. Untuk karya tulis, maka penulisan kesimpulan dengan cara esai yang padat akan lebih baik daripada dengan cara butir demi butir. Implikasi atau rekomendasi yang ditulis secara kesimpulan dapat ditunjukkan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, dan kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya. Lalu yang terakhir ada setelah bab 5, yakni ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis atau buku, artikel, jurnal, dokumen resmi atau sumber-sumber lain dari internet atau tercetak, misalnya compact disc, video, film, atau kaset yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum dalam uraian harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Di pihak lain, sumber-sumber yang tidak pernah dipergunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut atau tidak dikutip tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka walaupun pernah dibaca oleh peneliti. Cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa nomor urut. Sumber tertulis atau tercetak yang memakan tempat lebih dari satu baris ditulis dengan jarak antara baris atau spasi, sedangkan jarak antar sumber-sumber tertulis yang saling berurutan adalah 2 spasi. Lalu selanjutnya ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hasil-hasilnya menjadi satu karya tulis ilmiah. Setiap lampiran diberi nomor urut lampiran sesuai dengan urutan penggunaannya. Di samping diberi nomor urut lampiran ini juga diberi judul lampiran. Nomor urut lampiran akan mempermudah pembaca untuk mengaitkannya dengan bab terkait. Apabila nomor urut lampiran tersebut terdiri atas 2 angka Arab dengan diselang 1 tanda penghubung, di mana angka depannya menyatakan nomor urut lampiran, misal lampiran 1, 2 artinya lampiran 2 dari bab 1. Lalu yang terakhir ada riwayat hidup. Yang terakhir yakni riwayat hidup. Riwayat hidup dibuat secara padat dan hanya menyampaikan hal-hal yang relevan dengan kegiatan ilmiah. Tidak semua informasi tentang yang bersangkutan. Cakupannya adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan jabatan bila telah bekerja. Lalu prestasi-prestasi yang pernah dicapai apabila ada. Lalu karya ilmiah atau publikasi yang telah dihasilkan atau diterbitkan. Riwayat hidup dapat dibuat dengan gaya butir per butir dan dapat pula dibuat dengan gaya esai padat. Dalam tesis atau tesis gaya yang kedua lebih tepat daripada gaya yang pertama. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang teknik penulisan karya tulis ilmiah. Jikalau wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Mungkin sekian dari saya. Jikalau ada salah di sana sini maupun dalam pengucapan, dalam penjelasan materi mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.